Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan wa fihi unzila al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. Angkuangku, bapak-bapak, ibu-ibu, udau-udau ini para tamu Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah diberkahi kita semua oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Segenap rasa puja, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang patut kita sembah, satu-satunya zat tempat kita bersandar, satu-satunya zat tempat kita mempersembahkan amalan terbaik kita. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Banyak orang yang tak bertemu dengan bulan Ramadan, atau dia bertemu dengan bulan Ramadan tetapi Ramadan tidak menemuinya. Di dalam acara Tarhib Ramadan yang sudah kita adakan beberapa hari yang lalu, yang Bapak Ibu sempat mengikuti, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, doa kita dikabulkan. Doanya batang Bapak Ibu, Allahumma sallimni ila Ramadan wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Alhamdulillah lah bersobok kita di bulan Ramadan. Itu adalah nikmat yang besar, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kemudian salawat berserta salam selalu tercurah buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat cinta kepada Rasulullah wajar, karena mereka bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa ibu-ibu udau-udau ini bisa saling mencintai karena bertemu. Nampak wajahnya dan surang kami dan surang gagah ganteng, muncul rasa cinta. Wajar bertemu. Tetapi kita tak sempat bertemu dengan Rasulullah, tak menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi muncul benih-benih cinta yang mendalam di hati kita kepada Rasulullah. Itu lebih luar biasa. Lalu bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Sahabat selalu bersama Rasulullah, menemani Rasulullah berjuang, berperang. Lalu kita bagaimana cara mencintai Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Rasulullah. Sia yang menghidupikan, mengamalkan sunnahku, kata Rasulullah, berarti orang itu sudah mencintaiku. Tak perlu kita pikirkan sunnah nan tinggi-tinggi, bu pak, kaji nan tinggi-tinggi. Masuk kita ke masjid, kau tadi lah baca doa lah mengamalkan sunnah Rasulullah. Berbuku apa-apa ibu-ibu tadi lah membaca doa, berbuku puasa lah mengamalkan sunnah tu. Nanti apa-apa ibu-ibu keluar dari masjid pakai tarompa duluan kaki kanan satu, kaki kiri lah sunnah Rasulullah. Nah, itu tanda awak cinta ke Rasulullah. Wa man ahabbani fakana ma'i fil jannah. Orang yang lah mencintai ambo itulah nanti basamu ambo di sarugo, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lemuah bapak ibu-ibu dikumpulkan di Allah bersama Rasulullah di sarugo. Laibana. Maka bapak dan ibu, berusahalah kita
mengamalkan sunnah Rasulullah. Sederhana sebenarnya sunnah Rasulullah itu Bapak Ibu. Ketika batu menguak bersin tutui mului lah sunnah yang kita amalkan. Bersin kita ucap alhamdulillah. Tadanga ada orang nyodoa kepada yarhamukallah. Jawab pula yahdikumullah. Itulah sunnah yang kita ajarkan, yang kita amalkan. Maka jangan dipersempit makna sunnah itu, sehingga kita tercatat dalam catatan Allah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesuai amanah yang diagihkan kepada kami dari pengurus, yaitu ambo dapat pembahasan hadis arba'in nomor nan kadua balik. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu At-Tirmidzi. Singkat hadisnya Bapak dan Ibu, tetapi padik maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Dijelaskan oleh ulama. Jawami'ul kalim itu bahasa subarangnya al-ma'anil katsirah wa bil alfazil qalilah. Lafal hadis atau perkataan Rasulullah itu banyak, nan ketek-ketek, nan pendek-pendek, nan singkit-singkit kalau kita cari dari hadis. Tetapi lahu ma'anil katsirah, mengandung makna yang paling dalam. Banyak penjelasannya, menyentuh seluruh kehidupan kita. Maka disebut ambo diagih dari Allah, kata beliau, inni u'titu jawami'ul kalim. Lalu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang kedua balik itu singkit tapi padik kalau kita amalkan dalam kehidupan kita. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah standar keislaman seseorang. Min husni islamil mar'i, akan terlihat kesempurnaan keislaman seseorang itu dari mana? Tarkuhu ma la ya'ni, dia akan berusaha menjauhi, mengabaikan, meninggalkan apa saja yang sia-sia, apa saja yang tidak bermanfaat. Di dalam syarah kita baca, imma kana min fi'lin aw qawlin, bisa jadi yang tidak bermanfaat itu bentuknya perkataan, bisa jadi bentuknya itu perbuatan. Kalaulah tamalkan dek itu Pak nan singke itu, berarti itu sudah melambangkan keislaman kita sempurna. Tapi sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau banyak dan membazir yang tidak berguna dalam hidup itu kok, berarti keislaman kita belum sempurna. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sebenarnya kadang-kadang tanpa kita sadari kesia-siaan, hal-hal yang tidak bermanfaat yang sudah kita lakukan. Kita berikan beberapa contoh. Mungkin saja tidak bermanfaat bagi kesehatan kita, maka Allah larang jangan mengkonsumsi yang al-muharramat, yang haram-haram, yang merusak kesehatan. Apa contohnya Bapak Ibu? Tentu sejenis minuman-minuman yang haram, yang merusak akal kita, yang merusak hati kita. Memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, apakah zatnya yang haram atau cara mendapatkannya. Itu dari segi bentuk kesehatan. Maka orang-orang yang merusak kesehatannya berarti dia tidak mengabaikan keislamannya. Orang yang memakan sesuatu yang tidak halal,
berarti dia tidak meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Seharusnya dia tinggalkan. Banyak hal-hal yang lain Bapak dan Ibu merusak kesehatan. Bagadang tidak batantuan, tidak ada bunuh, tidak lodek kerajo. Cuman bagadang habis waktu main game. Amuah berjam-jam, main game berjam-jam, tabudu encik mantu. Baca Quran 5 menit, kuuk-kuuk. Ya Bapak Ibu, faktanya begitu. Sehingga orang lebih betah di depan Android daripada di depan Al-Quran. Padahal itu untuk kesempurnaan Islamnya. Maka di bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu, berusahalah kita mengabaikan sesuatu yang tidak akan menambah mizanul hasanah, pahala gitu. Berusaha gitu. Agar apa? Agar kita mendapatkan kesempurnaan sebagai seorang muslim. Bisa jadi kata-kata orang bagarah bapak nak berkatan tuan saya. Boleh bagarah Bapak Ibu, boleh Rasulullah bercanda, tapi canda Rasulullah itu ada betul dulu Pak. Canda Rasulullah itu alal haq, nan betul aja sebutnya. Berbeda jawab, bah cari-cari, bah buih-buih. Gadang otak, kalau seorang Minang, gadang otak itu termasuk malayani. Tidak ada gunanya. Malah di sini ada orang. Fudul kalam, kata-kata yang terlalu berlebihan, itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Dek saking santiang dulu Pak, bapuji orang dengan pujian yang terlalu. Apa aku mulai 50 tahun lah jarang mau sebut onde tuan, onde sianu, onde sultan. Lama nak sebut makin muda sultan kini. Apa lah? Umur lah tambah. Terlalu berlebihan dalam memuji. Bapak dan Ibu yang terhormati Allah, hati-hati kita dengan hal demikian. Kemudian dijelaskan poin-poin penting oleh ulama. Apa saja sebenarnya hal-hal yang sia-sia yang sering kita lakukan dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang banyak melakukan kesia-siaan. Karena Bapak dan Ibu, kuota duit kita tidak lama. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa man yajuzu wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur umat ambo kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Saketek antara ngada wa 80 90. Terakhir nantadanga ada ambo di bulan puasa petang di Guguk Tinggi, umur meninggalnya 100 tahun lebih beberapa bulan tu. Itu punlah langka Bapak dan Ibu. Nah jangan sampai umur jatah 60 tahun 70 tahun tu abi wakatu untuk kesia-siaan, sehingga nanti lah kita temukan tampiklah dijadikan oleh Allah, oh kiro masuk neraka, baru menyesal, baru merakyat minta balian ke dunia. Batu Bapak Ibu banyak melakukan kesia-siaan dalam hidup. Kita simpulkan Bapak dan Ibu, ada 5 bentuk kesia-siaan yang tanpa kita sadari tetapi kadang-kadang sering kita lakukan. Yang pertama, kesia-siaan dalam hidup yang sering kita lakukan tanpa kita sadari adalah al-ilmu bila amalin. Al-ilmu bila amalin. Apa itu Bapak Ibu? Ilmu lai. Sekolah santiang, nilai fikihnya 100, solat acuk tinggal. Nilai wuduknya 100, tapi wuduknya serupa sepatuang mandi. Menko tanya. Al-ilmu bila amalin, ilmu santiang Bapak dan Ibu, tetapi miskin amal. Itu nanti sia-sia di mata Allah. Berilmulah raja Bapak Ibu Allah, cuman kita amalkan ilmu itu. Kamu yakin apa-apa Ibu pernah sekolah, pernah belajar, acuk mendengar pengajian, amalkanlah ilmu itu Bapak Ibu. Diajarkan dari Rasulullah kalau masuk WC bacalah doa. Mencikin saya masuk WC itu tanpa baca doa.
Padahal kita sudah ada ilmu. Berarti ilmu itu Bapak Ibu sudah bagus sebenarnya kita berilmu, tapi tidak diamalkan, sia-sia nanti. Maka Allah nak akan tanya, galawak dunia dulu, esnya barang, dekan banyak esnya lah bisa nggak es sebagai es cendol, es sekarang dia, es kelapa, bukan ditanya oleh Allah, tetapi ilmu itu kita amalkan atau tidak. Hidup rumah tangga diajarkan oleh Rasulullah bagaimana berhubungan suami istri. Kok tak kaget sih? Tidak mengamalkan ilmu, sia-sia. Karena ilmu itu bukan hanya sekedar hafalan yang tertulis di rapor, yang tertulis di ijazah, yang tertulis di sertifikat. Ilmu mesti diamalkan. Itu Bapak Ibu yang pertama. Maka kalau ada rasanya ilmu-ilmu yang itu pelajari dari yang pangku itu dulu, mulailah mengamalkan. Kalau tidak, menyasar. Menyasar besok. Kan itu isi sesalan awak. Balik kami balik ke dunia untuk mengamalkan sesuatu yang alun kami amalkan dulu. Itu nan pertama Bapak dan Ibu. Al-ilmu bila amalin. Kita ala berilmu Allah. Setiap bulan Ramadan dianggap ilmu terus. Allah diamalkan. Kalau alun sia-sia nanti Bapak dan Ibu. Yang kedua, kebalikannya, al-amalu bila ilmin. Beramal lah Ustaz, rajin sampai beramal, cuman amalan tidak diilmui dulu, ikut-ikutan. Puasa orang puasa lawa, salat orang salat lawa, maca Quran orang maca Quran lawa. Tadanga orang berzikir badaceh-daceh di lidahnya, awaklah itu dulu, tetapi tanpa diilmui. Al-ilmu qabla al-amal. Berilmu kita dahulu, baru beramal. Ikut dua serangkai Bapak dan Ibu. Ilmu lain tapi tidak diamalkan, sia-sia. Beramal lain, cuman tidak didasari ilmu, sia-sia loh kok. Padeknya kaji kok Bu, padeknya amalan kita tuh didasari oleh ilmu. Kita Bapak so semangat apa-apa baca Quran kanulah ada ilmunya. Iko yang mudah itu kan ilmu tuh. Semangat apa-apa Bapak so kanu ibu apa dah tahu iko fadilahnya. Kalau tidak kita hanya mengamalkan sesuatu hanya sekedar rutinitas tahunan atau ikut-ikutan. Maka nan kedua kok Bapak Ibu perlu juga kita perhatikan. Ilmuilah apa yang kita amalkan. Zaman kini kok Bapak dan Ibu, jangankan masalah ibadah, masalah dunia saja harus berilmu. Jadi apa-apa ibu-ibu dia orang hampir rancak, sangat rancak. Versi terbaru harga bonus 20 juta. Nak pandai Bapak hidup ngaca baka. Matong jualnya kok, baca mencari kok. Pada mau duit dong. Dia nak mau duit, mungkin gua ada narusak rumah halal kau atau enggak atau rendam jadi. Error nak Bapak Ibu. Error. Ibu-ibu nak pernah mencoba bayar bakwan. Membayar bakwan kan sederhana tuh Pak. Orang Minang kok santai yang bakwan dengan berbagai jenis isinya. Ini diilmui Pak. Nak diilmui adonan itu dimasuknya tapung dan masih karyang tuh masuknya dalam minyak. Di dalam minyak tuh nyaduk kan jadi bakwan betul Bu. Contoh sederhana Bu. Sama lah ibu pakai lepong siti kok kalau nak ada ilmunya pasang di duang laka tu Bu. Pakai lepong siti kok ada duang letak. Adalah bentuk badut Pak. Ada ilmunya. Itu masalah dunia, apalagi masalah akhirat Bapak Ibu. Nah, agar amalan yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia, ilmuilah apa yang kita amalkan itu agar dia betul-betul sempurna. Itu nan kedua. Nan ketiga Bapak dan Ibu, al-amalu bila ikhlasin. Berilmu Allah Ustaz, beramal Allah Ustaz. Bila ikhlasin, tanya tu beramal indah ikhlas. Beramal tidak ikhlas, mengharapkan sesuatu dari manusia. Bagi contoh Bapak Ibu, ikut terjadi ada orang nyolah nanya haji,
namanya Haji Fulan. Nah, kita sabui nama Haji Fulan. Anggap namanya Haji Abdullah. Dek beliau Bu Haji, dia suruh di kampung apa panggilannya Bu? Pak Haji. Pak Haji. Suatu ketika apa-apa ibu disuruh lah Pak Haji kok magih kata sambutan. Dia tokoh masyarakat. Dan moderator kok lupa Bu Pak menyebut Pak Haji no. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdullah. Agak cek lah mati. Adalah Haji mah. Sabui Haji. Berarti cari galah Bu Pak. Cari galah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari ini keikhlasan kita akan ditanya. Karena begitu banyak kegiatan-kegiatan kita yang mengganggu keikhlasan hati. Karena ujung-ujungnya mereka itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah kita beramal dalam segi akhirat, bakal rajo dalam masalah dunia, indah ikhlas Bu, indah lillah, lillah wa Bu. Nih latih majana gue, jadi subhana perangai yo, lebih parah perlu daripada anak Fir'aun leh, yo ada sampai. Tapi kalau apa-apa ibu sadar, ikut proyek akhirat, kamu harus ikhlas lillah, hilang lelah. Tapi orang nak banyak ikhlas dalam hidup kau pasti banyak lelah, banyak mengeluh. Bagi-bagilah makan onde-onde seorang pembuah. Deh, lau hujan hari, salah dia. Deh, pandai hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kehidupan kita ditantang. Apakah bakarajo beramal untuk akhirat atau beramal untuk dunia? Apa-apa ibu ngajar di pesantren, ngajar di pondok tahfidz, ngajar di MDA. Boleh ilmu gaji ibu Pak? Boleh Pak? Boleh. Tetapi jangan itu moto utama, jangan menunggu-nunggu awal bulan. Mendidik itu karena Allah. Pasti kalau gitulah karena Allah, Bapak dan Ibu, insya Allah dunia itu yang akan datang, bukan kita yang mengejar dunia. Ikhlas. Ngafal Al-Quran bukan karena cari gelar. Ngafal Quran bukan karena untuk tujuan menang lomba berderetan itu Pak piala. Jarak satu. Hati-hati Bu Pak. Anak kita masukkan kata P pondok tahfidz, agak cek kita begitu. Ajilah ngafal Quran deh. Eko lomba tinggi, dapat hadiah umroh tu Pak. Jangan itu moto utama Pak itu. Jangan itu moto utama. Itu bonus. Tapi tujuan kita adalah lillahi ta'ala, menghafal kalam Allah. Apa nanti bonus yang Allah berikan terserah. Kini Bapak dan Ibu, keikhlasan kita lah mulai berkurang seketik diukur jo piti. Anak sekolah belajar karena Allah, bukan karena nilai. Agar dapat juara karena Allah. Kalaulah karena Allah anak kita belajar Bu, tentu nanti dapat juara bonus. Tapi tujuan bukan itu. Ajarkan mental ikhlas Bapak dan Ibu. Orang nanti ikhlas Bapak Ibu. Contoh, seorang anak sampai dia remaja menghabiskan waktu menghafal Al-Quran. Beliau itu nak sarjana bagai dulu. Nak sarjana bagai dah. Lah khatam hafal 30 juz dengan hafalan bersanad. Nak doa adalah ada Pak. Tapi karena dia ikhlas karena Allah, tidak mencari gelar. Bayangkan orang itu baru senior tamat langsung ada tawaran kontrak menjadi imam di London selama bulan Ramadan. Lihat bayang seperti itu Bu. Ditawarkan imam di Australia, ditawarkan imam di sana dan di sini. Dunia yang mengejarnya Bu, bukan dia yang mengejar dunia. Kalau ikhlas, maka hari ini Bapak dan Ibu, kita bekerja tidak ikhlas, kita hanya akan dapat lelah, tidak dapat lillah. Mendidik anak tidak ikhlas, dapat lelah, tidak dapat lillah. Ibu-ibu bekerja di rumah, menyiapkan segala sesuatu untuk anak, melayani suami, tak pasu, dapat lelah, tak dapat lillah.
Maka sekarang ingatkan diri kita. Agar apa? Agar yang kita kerjakan tidak sia-sia. Badanlah latih. Bagai cik orang Minang, minyak abi sampai anak lama. Rasulullah bekerja, tapi banyak tidak ikhlasnya. Bapak dan Ibu yang terhormati Allah, itu poinan katiku maksimal siku 30 menit Ibu. Dan katamu tadi al-ilmu bila amal, wal amal bila ilmin, wal amal bila ikhlasin. Nan kampe al-waktu bila ibadatin. Waktu yang kita lalui banyak tanpa ada nilai-nilai ibadahnya. Bapak dan Ibu yang terhormati Allah, nak bisa kita pungkiri kalau kita pakai ilmu matematik untuk dunia, kita pakaikan untuk akhirat saja kita Bapak. Maksimal kita menghabiskan waktu dalam sholat satu waktu itu berapa menit Bapak? Ada 20 menit. Kok lagi sholat berjamaah? Kalau sholat surang-surang Pak? Pesan ekspres. Rata-rata apa Ibu, cik waktu sholat itu habis pola termasuk zikir Ibu. Lah bala-bala baca itu 10 menit. 10 kali 50 menit. Tanggung kita cukupkan doa-doanya sampai 1 jam. 24 jam kita dah ya Allah berkata Bapak dan Ibu. Bara untuk Allah Bapak 1 jam Bapak dan Ibu ilmu kesehatan. Bara sehat tidur sehat itu normalnya berapa jam kece orang kesehatan Bapak dan Ibu? Kisaran 6 jam sampai 8 jam. Nan 24 jam tu Pak, 6 jam sampai 8 jam tu tak kalau saja. Bara untuk solat 1 jam. Kalau itu Bapak dan Ibu, kalau umur kita 60 tahun kini kali galana saja tu paling karih Bapak dan Ibu 2,5 tahun umur ibadah sholat kita. Maka rugilah Bapak dan Ibu waktu berlalu bila ibadatin, tapi tidak ada nilai ibadah. Abi dek mota itu 6 jam 8 jam tadi itu Bapak Ibu untuk lalu saya baru tanya alun bagarang-garang lapau lagi, alun bagurau jo kawan sahabi lagi, alun cerita kian kemari lagi bagumbiang dan segala macamnya. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita hanya melalui waktu itu tidak ada nilai ibadahnya, sia-sia. Maka Allah bersumpah demi waktu. Begitu pentingnya waktu. Tu bahas solusinya Ustaz. Bahana rancang. Tentu ada solusi Bapak dan Ibu. Solusinya adalah innamal a'malu binniyat. Maksudnya Bu Pak, pasanglah niat. Ibu-ibu sambil masak tuh, sambil menyetrika, majan anak sekolah, tugasnya pasang niat, ya Allah karena Engkau. Niat kau perlu diperbarui Bu Pak. Apa-apa dari rumah ke pai bagarajo ke kantor ke parak pasang niat Pak. Ya Allah, amo mencari nafkah yang halal karena Engkau. Talenta apa? Pai bagarajo fisabilillah. Anak sekolah pasang niat di rumah, ya Allah mudahkan jalan amo untuk ilmu ya Allah karena Engkau. Bekot tagisi kironyo meninggal fisabilillah. Tapi kalau tidak apa Ibu? Nak pasang niat, apalagi bekot dia buruk ingin ketemuan dengan dia. Tiba di tengah jalan dilici dia tuh. Agak kali salah ni. Maka rancak Bapak Ibu acok kita perbaharuinya. Sehingga muncul nanti kesadaran karena Allah. Akhirnya lelah menjadi lelah. Acok perbaharui Bapak Ibu. Ambo gerajo ke para ane Ustaz dari rumah pasang ni ambo bakarajo menafkahi anak istri karena Allah. Pasang niat Bapak Ibu. Apun profesi gitu, nak kerja di rumah,
Anak sekolah, apa-apa kerja di kantor karena Allah. Apa kerja di kantor Ustaz? Melayani masyarakat, bikin kerja di kantor di negara karena Allah. Agar setiap goresan pena tu Bu Pak, agar setiap kata-kata apa-apa ibu-ibu dan mengecek di muka kelas menjadi ibadah, sehingga waktu tak berlalu, sehingga waktu kita lalui tanpa sia-sia. Ambo mengajak kerja Ustaz jangan lupa pasang niat. Setiap nasihat ibu apa, ilmu dan keluar dari mulut apa ibu jadi ibadah. Tetapi kalau niat tidak ada, kosong. Innamal a'malu binniyat. Maka rancang bapak ibu, ajo-ajo kita perbarui niat. Kok payah manggaleh? Beritu karena apa-apa ibu pulang pasang niat, apapun nanti rangkaian dan bapak ibu kerajokan lah dinilai ibadah. Kalau tidak tawali deh kita seru lupa 60 tahun kita beribadah, sholat kan sholat dan acok rutin kita lakukan bapak ibu. Barang tadi sekitar 2,5 tahun. Kan usah 1 jam cuma dalam sehari semalam tadi. Maka bapak ibu jadi dunia perbarui niat kita taruh ketika kita ingin melakukan kebaikan agar itu dinilai ibadah. Lah dimudahkan gitu di agama bapak ibu. Senyum saja kita dengan ikhlas, sedekah tuh. Lah dimudahkan. Rumah tapi jalan ada batu mah beko talici de auto de onda manggalici batu kana urang. Aku contoh ilaan karena Allah dapat dari membuang duri, membuang batu itu bapak ibu. Jadi mudah sebenarnya. Tapi kalau kita tidak ada ilmunya, maka itu akan kita lewati dengan sia-sia. Kabeh tadi ibu Pak, al-waqtu bila ibadatin. Nan kalimo dah selesai. Nan kalimo al-malu bila infaqin. Harato bando nan kita miliki banyak, tetapi indah kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan. Nan masuk dalam celengan tu nan tu awak tu nyobu Pak. Kadang-kadang kita kok pilih kawanan. Untuk peci sekian puluh ribu, untuk jam tangan sekian ratus ribu, untuk cincin sekian juta, untuk baju rayo sekian juta. Lewat infak di buku. Celik-celik dompet. 100.000 udah lama balik-balik. 50.000 kau beko dolong kali balik. Ujung-ujungnya keluar 2.000 rupiah cari nala dikuro. Nala sakaratul maut piti tulah toyo sele. Padahal itu nanti. Maka jangan sampai harta yang kita miliki sia-sia. Makanya harta bisa bu mati bu Bang. Bu, bisa harta bu mati. Bisa, baca rohnya masuk dalam celengan tua. Bantu anak yatim. Basidakah? Piti bisa dibawa ke akhirat. Saya buat mati. Bapak dan ibu yang terhormati Allah, jangan bapak maaf, ibu-ibu maaf, bangga mengoleksi tas branded. Agak 5 di rumah, agak 10 aku untuk baralik kota sebuah. Kalau untuk konangan kota sebuah 400.000. Rancak ibu jual. Atau ndak sedekahkan ke kawan-kawan acok pekung saji letaknya Quran letaknya mungkin nak pakai untuk pengajian dapat pahala daripada koleksi. Atau apa-apa suku koleksi barang antik, mulai dari nan harga murah sampai nan mahal, mulai dari cincin nyakik sampai nan pernak-pernik yang lain-lain. Bangga memajang dalam lemari. Aku sekian juta misalnya ke Ustaz. Iku batu dari iku Ustaz. Rancak dipitihkan, disedekahkan. Itulah nan barang antik yang membawa kita nanti ke surga. Tapi bapak dan ibu, terpajang di lemari tas 10 buah branded, terpajang di lemari berbagai macam koleksi-koleksi barang antik. Dah kan tak tolong dek nyawa awak dulu Pak. Paling meninggal awak cakap orang lainnya. Lebih rancak bawa mati. Baca rohnya sedekahkan, wakafkan, infakkan. Kalau tidak bapak dan ibu, kita rugi. Bapak dan ibu yang terhormati Allah, itulah barangkali buah kaji dan bisa kita ingat manuangan agar kita memiliki keislaman yang sempurna. Mulailah kita berpikir-pikir untuk akhirat sebelum talai. Tinggalkanlah sesuatu yang
ndak berguna untuk kita, ndak bertambah pahala deknya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nan punya HP, mah banyak HP itu melalaikan atau membuat kita taat. Kita tahu masing-masing. HP ku untuk baca Quran dan itu, untuk mendengar pengajian dan itu, atau bah. Kalau tidak mau silakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, artinya Bapak Ibu, kita cari-cari lah balik. Kita hitunglah diri kita balik. Nan sia-sia dalam hidup kita. Selagi kita masih hidup, berarti masih bisa merubah, masih bisa memperbaiki diri agar kita terlepas dari kesia-siaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, itulah Nabi SAW sampaikan, dan benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf itu datang dari Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.